ورفعت عيني للسماء أرى بها Wabarakatuh. Selamat siang lur, jumpa lagi dengan channel saya Ngaso Ngopi Ngaji. Yang pada kesempatan kali ini semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Mari kita tetap jaga syariat agama, sholat kita jalankan, haji kita jalankan, sholawat kita baca sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini ya, alhamdulillah kita kemarin setelah video saya terupload, kemarin saya bertemu dengan beliau, salah satu keturunan dari Syekh Sapuangin yang ada di Dieng, Wonosobo. Pada kesempatan ini saya bercerita bahwa beliau akan berangkat ke Demak mengikuti acara musyawarah ataupun silaturahim zuriyah dari Wali Songo. Dan akhirnya saya ini apa ya, bahasa nembung bahasa Indonesianya apa ya, nembung matur untuk bagaimana kalau saya ikut gitu kan. Alhamdulillah saya diperbolehkan lur, dan kali ini saya masih bersama beliau. Dan oke, kita akan bertanya melalui berita beliau. Mungkin ada wangsit dari langit ataupun dari makhluk-makhluk yang ada di sekitaran beliau seperti apa. Selamat siang Syekh. Selamat siang. Masih tetap sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun sehat. Mungkin perjalanan capek ya. Capek melelahkan. Ya? Melelahkan. Beberapa hari perjalanan dari Lumbir. Alhamdulillah, terima kasih Syekh, saya diizinkan untuk ikut bersama panjenengan. Semoga saya mendapatkan ya luberan barokah dari para zuriyah Wali Songo. Amin. Gini Syekh, saya ingin bertanya, menurut pandangan mata batin panjenengan ataupun panjenengan mendapatkan kabar dari langit, untuk acara kemarin waktu di Demak gitu ya, ini gimana hasilnya? Ya itu kan alhamdulillah bisa sukses itu. Ya. Kan terbukti omongan saya. Dengan hadirnya Zuriyah Kanjeng Sunan Ampel, itu kan semua jadi itu selesai ya. Dan terus Zuriyah daripada Kanjeng Sunan Ampel kan memilih pemimpinnya Kanjeng Sultan itu. Seperti zaman dahulu itu, zaman Kanjeng Sunan Ampel memilih raja Islam yang pertama, Raden Fata yang dipilih itu kan. Makanya saya peringatkan, saya himbau untuk para kaum Ba'alawi, udahlah jangan maju terus, jangan terus-terusan kayak gitu. Selesaikan masalah ini dengan arif dan bijaksana, duduk bareng ya, dimusyawarahkan. Kalau memang kaum Ba'alawi bukan zuriyah daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ya akui saja dengan ikhlas gitu kan. Jangan terus nggak mau mengakuinya, kan kesannya seperti itu. Iya. Kayak nggak mau mengakui kekalahannya itu. Dia bikin alasan-alasan yang begitu. Makanya saya himbau untuk kaum Ba'alawi, nanti kalau masalah ini berkepanjangan terus, saya tidak tanggung-tanggung, saya akan turunkan pasukan hoib saya. Masya Allah, kaget saya lur. Saya kaget sebentar saya ini kaget ya. Beliau menyampaikan bahwasanya seandainya, mungkin ini juga menjadi kalimat berulang dari beliau, saya sampaikan lagi kepada saudara-saudara kita dari klan Ba'alawi. Beliau sendiri Syekh Abdurrahman itu menyampaikan, apabila panjenengan tidak mau dengan legowo, dengan lapang dada, untuk menjawab basis kajian Ki Haji Maduddin ya. Iya. Itu menjawab dengan legowo. Itu ini tadi beliau sempat menyampaikan yang membuat saya sedikit kaget di dalam hati, tapi walaupun saya tidak jimprak gitu ya, tapi saya ada rada ini gimana itu. Nah emangnya gini Syekh. Berarti kan di situ seandainya ini semoga saja tidak terjadi Syekh.
kita mengharapkan ini semua tidak terjadi lah. Kita damai, hidup di Indonesia tetap damai, aman, tentram, damai, sejahtera gitu kan. Seandainya dari klan-klan Ba'alawi ini tetap ngotot gitu kan, tidak mau terbuka, tidak mau membahas, duduk bersama dengan Kiai Haji Imaduddin dengan kajian ilmiahnya tentunya. Ini tadi panjenengan sempat menyampaikan kalimat bahwasanya panjenengan mau menurunkan dari alam-alam gaib itu siapa? Malaikat atau jin atau gimana? Ya, untuk kakek saya itu dulu, Sasaponi itu kan panglimanya alam gaib. Itu yang mengumumkan. Nah, saya kan cucunya kan mewarisi ilmu itu. Makanya saya pada kaum Ba'alawi jangan berlarut. Ya, kita kan capek dengan urusan ini. Untuk bersama selesaikan masalah ini dengan secara arif, santun dan bijaksana. Duduk bersama bareng dengan Kiai Imaduddin, tesis Kiai Imaduddin diselesaikan secara damai gitu, biar tidak berlarut masalah ini. Kayak gitu. Baik, Syekh. Tentu itu harapan semua dari yang mendukung dari Kiai Haji Imaduddin. Itu harapannya seperti itu. Agar ini tidak berlanjut-lanjut. Tapi yang justru malah ingin saya pertanyakan gini, Syekh. Panjenengan mewarisi, saya mungkin ada beberapa lah ya, tentang semua orang alim ataupun orang yang mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Lah panjenengan mewarisi dari Syekh Sapu Angin gitu kan. Iya. Lah ini jin dari mana ini? Apa dari yang di Gunung Dieng ataupun yang ada di mana ini? Yang ada di Gunung Slamet saya turunkan, yang di Dieng saya turunkan, gitu. Kalau memang sudah apa caranya, saya dongkol itu kayak gitu. Kayak gitu. Tapi ya sabar tentunya. Iya, saya harapkan panjenengan tetap sabar lah. Makanya diajak ngomong secara baik-baik lah, kayak gitu. Kita selesaikan secara baik-baik aja, jangan sampai terjadi kekerasan-kekerasan gitu. Malah justru ini panjenengan bercerita tentang ini makhluk gaib ya. Ini saya pernah mendengar gini ya. Mungkin panjenengan sudah tidak asing lagi lah ya. Tidak asing lagi dengan yang sering dikatakan sebagai ratu. Ya di bagian selatan mungkin ya. Ratu pantai selatan gitu kan. Ya panjenengan tidak asing lah tentunya karena panjenengan kan mewarisi ilmu dari Simbah. Nah itu malah yang saya sempat tertarik juga gitu kan. Ini beliau ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya Ratu Pantai Selatan ini wujudnya jin atau berbentuk bisa jasad, karena orang-orang ini apa ya, bisa katanya kalau saya sendiri belum bisa. Orang-orang itu berkata bisa bertemu, bisa melihat gitu kan dengan telanjang mata itu. Itu kan makhluk halus, bisa berubah-ubah kayak gitu. Makanya saya pernah dengar itu ada yang mengatakan bahwa itu termasuk Syarifah apa gimana itu kabarnya ya. Itu kan sangat jauh sekali itu, jangan kayak gitu. Oh iya. Jangan mengeluarkan statement yang bikin kacau gitulah. Ya emang saya pernah mendengar juga itu, saya mohon maaf. Ini malah juga sebagai klarifikasi dengan panjenengan yang ahli di bidangnya, yang bisa melihat berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi dengan dunia mereka. Ini memang saya pernah mendengar bahwasanya ada seseorang yang menyampaikan hal itu ya, bahwasanya ini apa ya, Ratu Kidul kalau di masyarakat kita itu kepen ngomong mudahnya, berkata mudah itu Ratu Kidul. Iya. Itu katanya malah ada ini dari klan apa ya, ada yang mengatakan Syarifah. Ini gimana Syekh ya, tanggapan panjenengan gimana? Tanggapan panjenengan, terus mungkin ini apa ya, sebenarnya kan panjenengan sudah memastikan tadi bahwa Ratu Kidul adalah masuk dalam golongan jin lah ya, makhluk halus. Tidak semua orang bisa langsung bertatap muka ataupun berbincang-bincang, berkomunikasi, gitu kan. Saya sendiri juga nggak bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, panjenengan diberi keistimewaan seperti itu, ya. Ini
jelas makhluk halus. Lah menurut pendapat panjenengan, ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Ratu Kidul itu masih dalam golongan syarifah, ya. Padahal syarifah itu kan panjenengan tahu sendiri lah, ya. Itu adalah yang biasa dipanggil dari golongannya para habaib, gitu kan. Ya. Mungkin panjenengan gimana? Menurut pandangan panjenengan? Kalau untuk saya sendiri itu udahlah jangan bahas itu, ya. Makanya itu kan apa beda, kita beda alam itulah. Iya. Kayak gitu aja. Nanti kalau dijelasin malah banyak yang nggak percaya kayak gitu. Ini saya kan penasaran, saya ingin tahu ini, ya. Ya monggo. Apa yang ingin panjenengan sampaikan? Sampaikan monggo. Untuk masalah yang itu tadi, saya jelaskan masalah Nyai Roro Kidul itu ya, karena itu kan kita beda alam. Nanti kalau saya jelasin banyak yang nggak percaya kayak gitu. Makanya kita selalu optimis, kita mari berdoa semoga masalah Mbak Alawi cepat terselesaikan. Amin. Biar umat tenang gitu. Amin. Biar kita berlarut-larut masalah ini. Kita saling berdoa bersama-sama. Tapi seandainya gini, seandainya panjenengan tadi kan mau apabila polemik ini dari para Ba'alawi ataupun dari para habaib ini tidak segera merespon apa yang menjadi basisnya Kiai Haji Imaduddin ini panjenengan tadi kan mau memanggil dari golongan-golongan makhluk halus itu. Ratu Kidul ini seandainya ini saya berandai-andai karena saya kan penasaran juga sama panjenengan, seandainya panjenengan memanggil Ratu Kidul diperintahkan untuk bergerak di dalamnya gimana? Oh itu jelas nurut. Gitu ya. Orang dia kan takut sama saya kayak gitu. Iya. Orang saya kan panglimanya. Panglima dari alam gaib itu. Sekarang saya mewarisi ilmu dari Simba. Nanti dikatakan sombong panjenengan kalau kayak gini. Yang tadi seperti itu gimana? Iya. Mau percaya silakan, silakan. Iya. Adanya seperti itu. Baik. Ya mungkin untuk closing statement ya ataupun sebagai penutup dari obrolan yang sebentar ini, saya panjenengan mau menyampaikan apa kepada sedulur-sedulur kita semua, umat muslim khususnya lagi ini dari kalangan-kalangan para nahdiyin, para pecinta habaib ataupun penderek-pendereknya para wali songo. Monggo. Untuk semua para kaum Ba'alawi dan muhibinnya dan duriah daripada wali songo dan muhibinnya juga, mari kita sama-sama berdoa memohon pada Allah semoga masalah ini cepat terselesaikan. Amin. Dan saya himbau untuk kaum Ba'alawi duduk bersama dengan Kiai Imaduddin untuk menyelesaikan tesisnya Kiai Imaduddin dengan secara ilmiah gitu. Ya, dengan secara ilmiah, jangan dengan emosi gitu. Ya. Itu himbauan daripada saya biar kita bisa mencapai negara yang aman, bangsa yang aman kayak gitu. Biar kita bisa guyub rukun. Cara bahasa Jawanya seperti itu. Itu himbauan dari saya. Mari kita berjuang bersama-sama mengurusi umat baginda Nabi Agung Muhammad SAW biar bisa selamat dunia dan akhirat. Begitu. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf. Cukup sekian. Oke, Lur. Demikian obrolan yang sebentar ya, yang sebentar ini dengan beliau Syekh Abdul Rahman, salah satu terah ataupun zuriyah dari Syekh Sapu Angin, yang beliau mengatakan sendiri bahwa beliau adalah panglima dari para golongan para makhluk halus ataupun jin-jin. Ya, kita tetap mengharapkan Indonesia aman, Indonesia sejahtera, Indonesia maju. Kebangkitan Wali Songo ini kita harapkan bisa mengawal NKRI sampai ila yaumil qiyamah.